pengumuman, mohon untuk tidak berisik karena akan ditonton atau didengarkan atau dilihat oleh sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, wabil khusus yang berada di planet bumi, wabil khusus yang berada di negara Indonesia, wabil khusus yang berada di kota Bandung, wabil khusus yang berada di kota Garut, wabil khusus yang berada di Kecamatan Manaraja, Kabupaten Garut, wabil khusus yang berada di Desa Sidaratu, Kampung Sanggali, semuanya, baik para alim ulamanya, baik aparatur pemerintahnya, wabil khusus masyarakat Kampung Sanggali, wabil khusus kesepuhan yaitu Pak Ustadz Rahman sebagai sesepuh di masjid ini, semua para alim ulamanya, para aparatur pemerintahannya, baik masyarakatnya, semoga dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dari batinnya, dikasih rezeki yang halal dan berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya dan ditambah lagi dalam agamanya, dikasih keturunan yang soleh-solehah, serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia pertama sampai akhirat, sampai surganya Allah Ta'ala. Kalau sampai akhirat doang itu rugi kalau sampai akhirat, jadi harus sampai surga itu baru selamat. Kalau sampai akhirat masih perlu hisab. Apalagi suami itu berkewajiban untuk membawa ke surga Allah Ta'ala, bertanggung jawab sampai surga Allah Ta'ala, diselamatkan jiwa rakyatnya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur yang kita bareng-bareng panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkewajiban untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasawufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, dengan beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam semoga tetap bermakom kepada junjungan jagat selaku yang menyebarkan Islam, yang menegakkan Islam, dan yang menegakkan benar, menolak kebatilan, dan yang menuntun ke jalan surga mustaqim seplanet bumi, yakni habibana nabiyana sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam semoga terlimpah curah lagi kepada keluarga-keluarganya, durian-duriannya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atau tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang mutaba'ah, yang mengikuti aturan ajaran dari Rasulullah SAW, yang insya Allah akan mendapatkan syafaat umat dari dunia sampai akhirat dari beliau. Kalau kita mengikuti aturan ajaran Rasulullah, kecuali yang tidak mau, tidak akan mendapatkan. Itu hak kita akan mendapatkan syafaat umat sampai surganya Allah. Kullu ummatin dakhala jannah ila man aba. Setiap mukmin itu akan masuk surga kecuali yang tidak mengikuti, menolak aturan Allah
menolak Rasulullah itu tidak akan mendapat syafaat apalagi dimasukkan surga. Kalau kita insya Allah sudah dijamin, orang-orang mukmin dijamin akan dimasukkan surga. Cukup kalimatnya. Mungkin dalam kesempatan ini akan dibahas lagi atau diulang lagi tentang keutamaan atau fadilahnya sedekah, biar lebih paham. Sekalipun tidak hafal berbagai hadis atau 1000 hadis, sekalipun hafal satu hadis, kita layak atau identik sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hadis itu harus diterapkan dalam pertingkahan, jangan sekedar hafal saja. Jadi kesini saya akan bareng, bukan tausiah tapi bareng-bareng menghafal hadis. Apapun yang setelah diajar oleh guru diterapkan, dihafalkan untuk diterapkan dalam pertingkahan sehari-hari. Sekalipun tidak hafal, yang penting pernah mendengarkan dari para ulama, kita menerapkannya, insya Allah itu akan mendapatkan syafaat umat dari Rasulullah, karena perkataan pertingkahan Rasulullah diterapkan oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang lebih pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala kulli ni'matin wa la quwwata illa billah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tatba'u mitatas su'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu, adapun yang namanya sedekah, tatba'u mitatas su'i, itu menjadi penghalang dari tingkah mati yang jelek atau pertingkahan mati yang tidak bagus, jelek atau su'ul khotimah. Nah, itu dari utamanya sedekah bisa menghalang dari pertingkahan mati atau meninggal dalam keadaan jelek atau su'ul khotimah. Kalau kita mengistiqomahkan sedekah itu kemana saja, baik ke pembangunan masjid, ke madrasah, apapun pembangunan jalan, mendukung pemerintah, atau ke yatim piatu, fakir miskin, itu atau saudara ibu bapak, itu bukan sedekah ibu bapak, tapi seolah-olah bentuk sedekah. Ibu bapak juga harus berbuat baik kepada ibu bapak. Itu yang kemarin pernah diterangkan, yaitu birrul walidain, harus, tapi bukan berupa sedekah. Karena kalau kita mensedekahkan kepada ibu bapak seolah-olah tidak sopan sekalipun itu 1 miliar disedekahkan kepada ibu bapak, tapi itu berbuat ihsan kepada ibu bapak, karena tidak pantas kita mensedekahkan miliaran kepada ibu bapak. Kita harus mengihsankan ibu bapak, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi jangan diniatkan sedekah kepada ibu bapak, sekalipun itu hakikatnya itu sedekah. Kalau ke saudara, ke orang lain itu berupa sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu sirri tutbi'u ghadabi rabbi, shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu sirri
yang bunyi-bunyi seselumputan, ya seselumputan bunyi-bunyi dekat tembok. Lebih ugodobi robi itu bisa menjadi penghalang atau penutup atau pencegah dari murkanya ilahi robi. Kalau kita sodako secara sembunyi-sembunyi, wa sodakotul alaniyati junatun minannar, dan adapun sodako yang terang-terangan, wa sodakotul alaniyati, dan adapun sodako yang terang-terangan junatun minannar, itu menjadi penutup, penghalang, pencegah dari api neraka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sedekah itu boleh dilakukan, baik secara terang-terangan boleh, baik secara sembunyi-sembunyi boleh. Yang tidak boleh itu pelit, bahir, bin korek, tidak boleh. Butuh kasihan, tidak boleh. Jadi sedekah itu boleh dilakukan secara terang-terangan, boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau boleh secara sembunyi-sembunyi, atau boleh secara terang-terangan. Yang tidak boleh itu tidak sedekahnya. Adapun penyesuaian sedekah atau mengkondisikan sedekah ke berbagai hal ataupun boleh, yang penting segi agama atau segi akhirat. Kalau di segi negatif atau yang jelek jangan. Mendukung maksiat itu tidak boleh. Kalau mendukung ketaatan itu boleh. Yang dilarang itu sedekah mendukung maksiat. Kalau sedekah mendukung ketaatan, segi pembangunan masjid, madrasah, atau pembangunan program pemerintah itu boleh. Kemarin ibu pernah sedekah ke saya untuk membangun madrasah, membantu sebagiannya untuk terselenggaranya pembangunan madrasah. Adapun fungsinya madrasah itu untuk mencerdaskan umat Islam, yaitu bibit-bibit calon ulama, anak-anak kecil, baik laki-laki baik perempuan, itu akan dididik di madrasah untuk menjadi santri, untuk menjadi umat muslimat yang penuh ilmu agamanya yang maksimal untuk jalan akhirat. Di dunia juga insya Allah akan soleh-solehah. Nah, itu fungsinya madrasah itu untuk mencerdaskan bangsa. Ini sama saja mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Cuma ini berupanya pendidikan agama, bukan pendidikan sekolah. Tapi di sekolah madrasah juga akan diajarkan pendidikan umum. Ya, santri itu paham, tahu, mengenal pengetahuan umum. Nah, itu fungsinya madrasah itu. Jadi berterima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah mensedekahkan sebagian hartanya. Apalagi kalau mau nambah lagi sedekah kapan saja itu boleh. Saya terbuka untuk menerima sedekah dari siapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasudu sab'ina baban minas su'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu, adapun yang namanya sedekah tasudu menjadi penghalang atau merupakan suatu penghalang sab'ina baban, dari 70 pintu binasui kejelekan, dari tingkah yang jelek. Kalau kita sedekah terus istiqomah, tidak lihat jumlahnya, tidak lihat fadilahnya, tapi dasarnya dengan fadilah, insya Allah akan dicegah dari pintu-pintu kejelekan, atau akan dikasih keberkahan. Karena kalau dibukakan pintu kejelekan berarti hilang keberkahan.
hilangnya keberkahan. Ini justru akan dicurahkan keberkahan. Ini dari keutamaan sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisiki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, ittaqun nar, harus takut oleh api neraka. Harus takut oleh api neraka. Jadi harus takut kamu sekalian oleh api neraka. Di sini perintahnya amar, wajib, jadi harus menjauhi api neraka, pertingkahan yang membawakan ke api neraka. Ittaqun nar, harus takut kamu sekalian oleh api neraka, walau bisiki, sekalipun harus mensodakohkan sebelah tamrotin korma, sekalipun itu dengan sebelah korma itu seolah-olah menghalang dari api neraka. Baik lam tajidu, maka kalau tidak menemukan sebelah korma, babi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan atau kalimat-kalimat yang baik, yang bagus. Kalau tidak menemukan yang sebelah korma, saya siap menerima 10 kilo korma. Kalau tidak ada 10 kilo korma, 2 kilo saja. Kalau tidak ada baru sebelah korma. Kalau tidak ada sebelah korma, dengan perkataan yang baik, ulah sesentak, ulah merentak, disentak dari tadi merenya, kurang mah merek tapi tak sesentak. Begitu di sunatko, kamu kabudak mah, barudak disentak dari tadi merenya jalannya, bulu kabudaknya dan berupa sunatko kamu rangalin. Anda orang tua mah tidak boleh bilang atau mengatakan, nih ibu atau bapak, ini sedekah dari dari saya berupa sekian uang, itu tidak boleh, tidak sopan. Karena sekalipun seluruh dunia itu penuh dengan ikan berlian, tidak bisa menembus kebaikan orang tua. Jadi begitu kita berbuat baik kepada orang tua, jangan bilang sedekah. Kecek sunama kagak gelang kaimut nah gitu nyari sunat lah, ini nyari sedekah tidak boleh. Dua hadis riwayatnya, jadi dua hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min ita'il qalili fa innal hirmana aqulu minhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la tastahyu, jangan merasa malu kamu sekalian, min itoil qalili, dari mensodakokan yang kecil. Misalnya kecil samenel, terang samenel alif untuk gede samenel. Bainal hirmana, maka sesungguhnya tidak mensodakokan aku minhu, yang kecil itu lebih kecil daripada yang sodako yang kecil atau sebenarnya anu hente, anu pelit, lebih kecil daripada jalma anu sodako ku sebelah korma atau lebih ku uang 1.000-2.000 buat nanti ku sen sampai sen sen 2 sen. Jangan menghilang kapal teman, karena Pak Ustaz. Nah, jadi kalau mensodakokannya sekecil itu lebih utama daripada tidak sodako, karena tidak sodako merupakan perkara yang kecil daripada sodako yang kecil. Pahamnya? Tamu ansamenel lebih ageng daripada ente. Ya, jadi yang kecil lebih besar daripada yang tidak. Jadi satu hadis lagi terakhir. Wa qala sallallahu man nahara sailan naharul malaikatu yaumal qiyamati. Wa qala sallallahu
Dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Oh, iya. Mana harus sayang? Barang siapa yang membentak sayang kepada pengemis, Si bibi jadi dia tuh dia. nah waktu malaikat tuh Saya. maka akan membentang para malaikat yaumul qiyamati di hari kiamat. Jadi bu, orang yang sodako tapi membentak kepada pengemis, bahkan dibentak lagi oleh malaikat nanti di yaumul kiamat. Jadi akan dibentak pelaku sodako atau orang yang sodako yang membentak kepada pengemis, bari dijebris, bari mamawalinis, kedek nakol. Nah itu teh bakal dibentak para malaikat kayak dia ya, tidak akan dibentak. Jadi kalau tidak ada bilangnya dengan sopan santun atau dengan kalimat yang baik, tapi kalimatin dengan kalimat yang baik, lembut, santun, menolaknya. Jadi kalau itu jangan ditolak. Cukup upahan, ngartos, kalau nggak sudah permios ya, kayak atas mah yang penting pahamnya. Rupanya cukup sekian pembahasan tentang sedekah. Mungkin lain kali dibahas lagi dengan tema-tema yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Mungkin dalam membacakan hadisnya ada kurang atau ada kekurangannya, atau salah dalam membacakannya, dalam membacakan hadis masih banyak kekurangannya. Mohon maaf, wabil khusus kepada para alim ulama yang berada di kampung ini, wabil khusus yang berada di negara Indonesia atau yang berada di planet bumi. Mohon maaf, maklum saya ini orang yang belajar menghafal hadis atau Al-Quran. Jadi orang yang bukan orang yang mahir Al-Quran atau mahir Al-Hadis. Jadi orang yang belajar membaca hadis dan belajar menerapkan berbagai hadis atau perintah Rasulullah dan berbagai kalam-kalamullah yaitu Al-Quran. Belajar dihafal, belajar dibaca, belajar untuk diterapkan. Mohon maaf bila ada kekurangannya dan kesalahannya, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau dari pertingkahan yang salah yang tidak berkenan di para alim ulama atau dari di hati masyarakat semuanya. Mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir batin. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.